Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan Tuhan berfirman bagi setiap kita. Kita siapkan hati kita, kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mau firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, jadikan kami alat yang mulia di tangan-Mu. Pakai hamba untuk menjadi saluran berkat lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kuasa kasih-Mu ada dan nyata di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mencatatkan nama seorang tokoh yang bernama Samgar. Tokoh ini adalah hakim ketiga yang dicatat di dalam Alkitab. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Perhatikan dengan baik. Samgar menjadi hakim yang ketiga setelah Ehud. Di dalam Alkitab ini dituliskan hanya satu ayat tentang Samgar. Walaupun nanti kita bisa lihat namanya disinggung di Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-6 oleh Deborah. Tetapi hari ini kita akan belajar untuk melihat apa yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita lihat. Saya ingin membawa kita untuk melihat hal yang pertama. Hal yang pertama, lewat kisah ini Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia, Tuhan Allah, adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah pribadi yang berdaulat. Artinya, Dialah pribadi yang memiliki hak keputusan yang tertinggi untuk menentukan segala sesuatu. Dia tidak perlu nasihat manusia, Dia tidak perlu nasihat orang lain, karena Dia adalah Allah itu sendiri, sang pribadi yang berdaulat. Nah, kebenaran firman Tuhan ini ingin menyatakan kepada kita, Tuhan memiliki kedaulatan untuk memilih siapa saja untuk dipakainya menjadi alatnya. Seperti Samgar. Mungkin ada yang lain. Kita bisa lihat Musa yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada Abraham dan yang lain-lain. Tetapi kita melihat Samgar, orang yang sederhana, seorang petani dengan tongkat penghalau lembu, dipakai Tuhan. Tuhan Allah memilih dia menjadi alatnya. Tuhan memiliki maksud supaya kita melihat semuanya ada di dalam penentuan Tuhan. Kedaulatan ada di tangan Tuhan Allah. Amin. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Saya mau bacakan bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Samgar adalah salah satu orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dia bukanlah orang yang bijak, orang yang berpengaruh, terpandang, terhormat, tetapi Allah yang berdaulat berkenan memakai dia. Allah juga berkata, aku juga mau memakai kamu semua. Amin, saudara-saudaraku. Yang kedua, mari kita melihat hal apa yang bisa kita pelajari. Perhatikan, dengan hanya satu alat, tongkat penghalau lembu, dia bisa menewaskan 600 orang. Kalau menurut saudara-saudaraku, kalau kita bawa kepada diri kita, apakah ini mungkin? Saya rasa ini adalah suatu hal yang mustahil.
Satu orang dengan alat yang sederhana melawan orang Filistin yang mungkin kita ketahui kalau berperang pasti menggunakan alat-alat yang lengkap. Bagaimana 600 orang bisa dikalahkan? Ini sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan ingin berkata, Aku adalah Allah yang bagiku tidak ada yang mustahil. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membawa kita kepada Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan bertanya, tetapi Tuhan sebenarnya ingin menegaskan, Aku adalah Tuhan, Allah yang bagiku tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang bangga dan menjadi orang yang semakin kuat dengan mengingat kita punya Allah yang luar biasa, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu berarti Tuhan bisa memakai saya, Tuhan bisa memakai setiap kita. Siapapun kita, kalau kita terbuka di dalam kedaulatan Allah, Tuhan akan memakai kita, dan lewat kita Tuhan bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mujizatnya dinyatakan, kemustahilan menjadi nyata. Yang ketiga, hal yang ketiga yang perlu ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin memberikan pembelajaran, menyatakan sesuatu kepada kita. Kalau kita yang sudah dipilih, diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan ingin kita melayani Dia dengan keterbatasan kita. Artinya, kita melihat Samgar yang sederhana dengan alat yang terbatas bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan 600 orang Filistin dan menyelamatkan orang Israel. Itu artinya Tuhan ingin berkata, kalau engkau ingin kupakai untuk menyatakan kemuliaanku, maka Tuhan ingin berkata kepada kita, dengan segala keterbatasan kita, mari kita memberikan hidup kita. Tuhan menginginkan setiap kita, hati kita. Tuhan ingin kita memiliki hati yang mau dipakai, hati yang mengasihi dan melayani Dia. Tidak peduli apakah kita berkata, aku kurang, aku tidak pintar, aku tidak berbakat, aku tidak bisa ini dan itu, aku Tuhan tidak mampu. Tetapi kalau kita mau, Tuhan bisa memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, jangan menjadi rendah diri. Ingat, Tuhan menciptakan kita dengan segala keunikan kita. Tuhan membentuk kita berbeda dengan orang lain, tetapi Tuhan berkata, siapapun Tuhan mau memakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita, mari kita memberikan hati kita untuk mengasihi dan melayani Dia dengan apa yang ada pada kita di dalam segala keterbatasan kita. Amin. Satu ayat penutup. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan Allah ingin berkata, siapa saja bisa dipakainya. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang baginya tidak ada yang mustahil, tetapi Dia ingin memakai kita dengan segala keterbatasan kita, dengan membuka diri kita, memberi hati kita untuk mengasihi dan melayani Dia. Maka Tuhan berkenan memakai setiap kita untuk menjadi alatnya, memberkati sebanyak mungkin orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini, jadikan ini menjadi sarana
untuk menumbuh kembangkan iman kami, supaya kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya yakin setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya yakin juga kita semakin bertumbuh, semakin kuat, sehat rohaninya, dan cinta kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Demikian, kita akan jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.